Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Retno di pelajaran Matematika kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tetap semangat meskipun masih harus berada di rumah dan tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang subbab kecepatan. Kamu tahu ini gambar apa? Atau kamu pernah menjumpai ini di mana? Betul sekali, ini adalah speedometer. Biasanya kamu jumpai ini di motor, di mobil, atau kendaraan yang lainnya. Speedometer, alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan. Jadi kita bisa mengetahui kecepatan mobil kita atau motor kita ketika berjalan itu dengan melihat speedometer. Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk mengetahui kecepatan. Kita juga bisa menghitung kecepatan asal kita tahu jarak dan waktu tempuhnya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya yang membahas tentang kecepatan. Karena kaitannya erat antara jarak dan waktu dalam kecepatan, sehingga kecepatan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam bentuk rumus. Sebelum kamu masuk ke sana, kamu harus mengenal waktu dulu dan mengenal jarak. Hari ini kita akan mengenal jarak. Sebelum kamu belajar lanjut tentang kecepatan, kamu harus tahu dulu apa itu jarak. Dan harus kamu tahu satuan-satuan jarak. Apa itu jarak? Di sini sudah ada, jarak adalah panjang lintasan yang harus ditempuh antara suatu tempat ke tempat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah mengenal satuan jarak, contohnya cm, kilometer, dan milimeter. Selain tiga itu, ternyata ada yang lain. Di sini saya sudah menuliskan ada 7 satuan jarak yang harus kamu hafalkan di dalam matematika. Ada kilometer, hektometer, decameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Biasanya untuk mempermudah bisa disingkat menjadi kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mundar-mandir. Itu gunanya untuk mempermudah penghafalan. Lalu bagaimana penghitungannya? Caranya lihat keterangan dulu seperti ini. Setiap turun satu tangga maka kamu kalikan 10, dan setiap naik satu tangga maka kamu bagi 10. Kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Tapi hati-hati, kalau turun 2 tangga bukan kali 10 lagi, tapi kalikan 100. Kalau turun 3 tangga maka kalikan 1000. Kalau turun 4 tangga maka kalikan 10.000. Begitu juga ketika naik. Ketika naik 2 maka dibagi 100. Ketika naik 3 tangga bagi 1000. Ketika naik 4 tangga dibagi 10.000, dan seterusnya. Ini wajib kamu hafalkan urutannya. Tadi ya, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mundar-mandir. Contoh soalnya, saya ambil dari LKS halaman 32. Silakan dibuka LKS-nya. Di sini nomor 1A. 68 dekameter diubah menjadi meter. Kamu harus lihat tangga ini dulu. Dari dekameter diubah menjadi meter, maka turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga tadi berarti dikali 10. Jadi 68 dikalikan 10 sama dengan 680 meter. Inilah jawabannya. Sekarang yang kedua, yang B. 2 km sama dengan titik-titik desimeter. Berarti dari kilometer menuju ke desimeter turun berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau turun 4 berarti kamu butuh kalikan 10.000. Yang nolnya 4, 2 kali 10.000 sama dengan 20.000 desimeter. Jangan lupa kasih satuannya di akhir. Nah, sekarang kita lihat yang C. 158.000 cm dijadikan dekameter. Dari sentimeter menuju ke dekameter
meter. Kita lihat, naik ternyata. Naik 1, 2, 3. Kalau naik 3 berarti dibagikan 1000, sehingga ditulis 158.000 dibagi 1000. Boleh dicoret nolnya. Jadi 158 dibagi 1 berarti sama dengan 158 meter. Begitulah cara pengerjaannya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut yang kedua. Soal nomor 2 dan 3 itu adalah soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca, jarak kota Semarang dan kota Jakarta 160 km. Andi berangkat dari kota Semarang sudah menempuh jarak 1200 hektometer. Berapa kilometer lagi jarak yang harus ditempuh Andi untuk sampai kota Jakarta? Kamu harus fokus pada yang diketahui dan pertanyaannya apa. Di sini, kota Semarang sampai kota Jakarta 160 km. Kalau Andi berangkat dari kota Semarang sudah menempuh jarak 1200 km, berarti tinggal berapa kilometer lagi jarak yang harus ditempuh? Jadi kesimpulan dari nomor 2 ini, kamu harus mencari sisa jaraknya. Berarti kalau mencari sisa jarak, kamu kurangkan 160 km dikurangi 1200 hektometer. Tapi di sini pertanyaannya berapa kilometerkah? Maka kamu harus tulis juga, harus jadikan kilometer begini. Nah, sekarang satuannya ada yang tidak sama di sini. Ini kilometer, ini kilometer. Nah, yang hektometer harus kamu jadikan kilometer karena soalnya memintanya adalah kilometer. Jadi ini tetap ditulis 160 km. 1200 hektometer diubah menjadi kilometer. Sekarang lihat dulu, hektometer ke kilometer ternyata naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 10. Kalau 1200 bagi 10, 1200 bagi 10. Kamu hitung dulu. Ini dicoret nolnya, boleh. Berarti tinggal apa? 120 km. Sehingga kalau kamu kurangkan 160 kurangi 120 menjadi 40 km. Beginilah caranya. Nah, untuk yang nomor ketiga sekarang, jarak rumah Eli ke stasiun 1,5 km. Jarak stasiun ke toko buku 600 dekameter. Berapa meter jarak Eli ke toko buku? Ini kalimat matematikanya berarti ditambah atau dikurangi? Tentu saja ditambahkan. 1,5 kilometer, kita tulis 1,5 kilometer ditambah 600 dekameter harus kamu jadikan meter. Nah, ini berarti 1 kilometer menjadi meter, dekameter menjadi meter. Ini dulu kamu ubah menjadi pecahan biasa. Berarti dapatnya adalah 3/2. Terus kilometer menjadi meter. 1, 2, 3. Ternyata turun 3, maka kamu kalikan 1000. Nah, ini dari kilometer menjadi meter. Kurungi dulu biar tidak bingung. Kemudian ditambah. Ini juga harus kamu ubah menjadi meter. Dekameter menjadi meter berarti turun 1. Kalau turun 1 maka kamu kalikan 10. Berarti 600 dikalikan 10. Jangan lupa kamu kurungi dulu biar tidak bingung. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu bisa hitung. Ini boleh coret 1000 bagi 2, dapatnya adalah 500. 500 kali 3 itu adalah 1560
600 kali 10, coba kamu hitung, dapatnya adalah 6.000. Nah, setelah itu boleh ditambahkan, jadinya adalah 7.500 meter. Inilah jawabannya. Jadi untuk menentukan soal cerita, kamu harus fokus pada yang diketahui dan ditanyakan. Jangan lupa satuannya teliti, ya. Sesuai yang diminta apa, maka kamu jadikan itu. Seperti nomor 2 tadi dijadikan kilometer, kalau nomor 3 mintanya dijadikan meter. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp saja. Subhanarabbika.izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.